Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, bapak-bapak kami yang terhormat, Masya Allah, ya kewajiban kami tentu dua orang aja bertemu dalam keimanan. Harus ada kebaikan yang bertambah, harus ada keimanan yang bertambah, dan harus ada ampunan yang bertambah. Diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, tasawfah yudhabul gillunan kulubikum. Ini baru dua orang, beritahukan dan salami dia tasawfah, maka Allah akan mengeluarkan yudhabul gillunan kulubikum. Allah akan mengeluarkan semua sesak napas dan dosa di antara keduanya hingga mereka melepaskan tangan keduanya. Masya Allah. Sederhana pekerjaan ini, kalau itu dilakukan oleh suami kepada istri, Masya Allah. Memang rumah itu bukan istilah, memang sakinah, diberi energi, nyaman melihat, nyaman dilihat. Dan tidak ada lagi sesak napas. Maka Allah hadiahkan di mata laki-laki qurrata ayun, di mata istri juga qurrata ayun. Apa yang mau dicari? Itu pekerjaan begitu sederhana. Ya, tapi entahlah setan gundul yang mana pula kemudian kadang-kadang pekerjaan yang ringan ini tercecer. Nah, kami pun sampaikan, bapak-bapak kami ya ikut dilahirkan di Tasikmalaya, selesai SMA lari ke Makassar ngaji, lanjutkan ngaji saya di Ustadz Jamaluddin Amin, pimpinan Muhammadiyah, sampai meninggal. Nah, disitulah kami mengaji hari-hari di rumahnya, ngaji tafsir waktu itu. Selesai terus terantar di Hidayatullah Balikpapan, mengajar di Unmul. Capek hormat bendera, bukan benderanya yang salah itu ya, ada perasaan. Bismillah, akhirnya kita buat sekolah tinggi ilmu syariah di Gunung Tembak, belakangan diamanahkan di Jakarta. Hari ini ada di tempat ini bersilaturahim, hari Jumat lagi ya, mengawali kebaikan yang sangat sempurna di hari Jumat, sangat agung, dan hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah yang bisa memuliakannya. Satu diantaranya tidak berani memasuki hari Jumat kecuali ada suratul Kahfi. Di hadis lain juga tentu saja di surat Yasin, di Al-Kahfinya tidak boleh ditinggal. Nah, pas kalian yang kami hormati, Masya Allah, ya cuplikan aja mengapa Rasulullah begitu, ya tentu lewat bimbingan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu kuat dan mengingatkan jangan sampai melewatkan hari Jumat dengan banyak pekerjaan, tapi sederhana semuanya, yang sedikit membutuhkan waktu dan pengorbanan. Ya, suratul Kahfi salah satu diantaranya. Apa yang menarik, saya mau menyampaikan satu, sederhana sekali, tapi larangannya keras sekali. Wala saja sudah cukup itu untuk melarang,
Tapi kemudian dikasih lagi nun taukid. Wala taqulanna, ada tasdid di situ. Jangan kamu ngomong. Jangan sekali-kali. Jangan sekali-kali. Jadi jangan sudah cukup, ini larangan Allah. Ini pakai nun taukid. Jangan sekali-kali kamu mengatakan. Wala taqulanna li syai'in, terhadap sesuatu, fa'ilun dzalika qada, saya akan mengerjakan itu besok. Illa ayyasha Allah, kecuali kau mengambil bagian dari izin Allah karena tujuannya benar. Illa ayyasha Allah. Ini larangan ya. Biasa betul ya. Hari Ahad nanti saya ke Jakarta, kan tidak ada yang salah, memang tiketnya sudah ada. Meninggalkan kalimat insya Allah itu dipersoalkan. Mau pakai istimbat hukum yang mana? Yang kemudian larangan yang begitu keras diabaikan. Tapi biasa aja kan gitu. Jangan, jadi jangankan 2 hari, besok jangan kamu mengatakan saya akan mengerjakan itu besok. Illa yasha Allah. Tiket sudah dipegang. Allahu Akbar. Berat ini Pak, karena ini hari-hari kita bicara, hari-hari kita punya rencana. Nah, mari kita lihat perjalanan hadirnya ayat ini di surat Al-Kahfi, agar kita menangkap betapa sempurnanya Allah dan betapa telitinya Allah. Wajar kalau setiap huruf dibaca dari ayat-ayatnya kemudian Allah mengkaruniakan 10 kebaikan. Dan bagi orang-orang yang tidak dikaruniakan kebaikan, kemuliaan, jangankan kemudian bisa membaca Quran, satu huruf Al-Quran tidak diberikan oleh Allah. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbiran ka'allam yasma'ha. Tidak, kata Allah, ketika dibacakan, jangankan dia bisa membaca, mendengar aku tidak berikan. Ka'anna fi udhunaihi waqra, aku sumbat telinganya. Semua bisa didengar, musik bisa didengar, berita bisa didengar, tapi tidak, kata Allah, aku perdengarkan ayat Al-Quran. Ini kalau Allah sudah mencabut. Makanya hati-hati, satu hari saja tertinggal baca Quran itu sudah bukan lagi kelalaian, sombong, bukan lagi lalai, seperti tidak butuh. Kita kembali. Tadi larangan ya. Nah, kita lihat di surat Al-Kahfi ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa tasabuhum ayqadan wa hum ruqud wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal wa kalbuhum basitun diraa'ihi bil wasit. Law ittala'ta 'alaihim lawallaita minhum firaran wa lamuli'ta minhum ru'ba. Ini berita biasa aja kelihatannya, tapi ada dalam Quran, jangan yang biasa. Sesederhana peristiwa, tapi tidak mungkin Allah lembagakan dalam Quran kalau dia tidak siap menjawab hingga akhir zaman. Bahkan zaman pun berakhir, Quran masih akan tetap datang. Ya'ti yaumal qiyamah li ashabi, dia masih akan tetap datang menemui sahabat-sahabatnya. Menemui sahabat-sahabatnya. Siapa sahabatnya? Ya, idza ahabba ahadukum ayyuhadditsa rabbahu falyaqra'il Qur'an. Orang yang gelisah kalau dia tidak baca Quran dalam satu hari. Nah, tak kembali tadi. Ayat yang tadi itu kan informasinya sederhana, bahwa kemudian Allah menidurkan mereka di dalam gua, di Al-Kahf, di gua itu, sebagai wujud bahwa dia hidup, dia bolak-balik ke kanan, dia balik ke kiri, ya. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatal shimal.
dia balik badannya ke kanan, balik badannya ke kiri. Informasi kita ini biasa, kita juga kemudian tidur ke kanan dan tidur ke kiri. Ya. Makanya tidur yang sehat itu tidak boleh kemudian dari mulai tidur pertama kemudian begini terus, memang sehat itu. Nah, kita kembali dulu sini. Apa yang menarik di sini? Peristiwa tidur. Nah, di ayat berikutnya Allah nyampaikan beritanya juga sama, dialog yang sederhana sekali. Wa kadzalika ba'atsnahum liyatasaalu bainahum. Di antara mereka kemudian ketika bangun mereka saling bertanya. Liyatasaalu bainahum, di antara mereka bertanya, kam labistum? Berapa lama kita tidur sini ya? Qalu, mereka berkata, labisna yauman, ya kita tidur di tempat ini 1 hari. Ba'dha yaum, yang satu mengatakan, nah setengah hari kok, kan kita masuk sebelum fajar, ini kan baru sore. Enggak, dia bilang kita enggak biasa tidur siang, kita malam ini dilewati sehingga kita tertidur. Tidak ada yang bilang 1 pekan, tidak ada yang bilang 1 bulan, tidak ada yang bilang 1 tahun, 1 hari kata mereka. Bahkan yang satu mengatakan, ba'dha yaum. Ya sudah, ya, Maximinus ya, sebagai pemuda calon putra mahkota dari kerajaan Philadelphia, ya. Sudah mau 1 hari, setengah hari, yang jelas kita mau makan. Ini uang bawa. Sampai di sini juga peristiwa kan biasa aja juga, kita bangun dan bertanya. Ya. Jadi mereka tidak kaget. Itu menunjukkan peristiwa wajar kalau dikatakan 1 hari. Tidak berubah kancing baju yang dipakainya, tidak berubah kemudian rambut yang ada di kepalanya. Tidak ada keanehan di antara mereka. Nantilah kemudian bagi kita orang yang beriman, berita ini tidak mungkin tanpa pesan. Apalagi 1 perjalanan panjang, tidak mungkin tanpa pesan. Ini bukan cerita sejarah biasa. Masya Allah. Kalau Indonesia hari ini ada catatan-catatan sejarahnya yang pahit, menggelikan, licik, berbau busuk. Ya, sejarah. Siapapun yang melewatinya dan diam, ya tentu saja ada tuntutan. Ini sejarah. Nah, ini dilewati 1 bulan, kadang berita seganas apapun apa yang dilakukannya hilang ditelan oleh berita yang lebih heboh sesudah itu. Ini tidak mungkin berita tentang Ashabul Kahfi yang saya katakan tadi tidak menarik gitu dari sisi teksnya. Tidak ada peristiwa pukul-pukulnya juga. Tapi kemudian ketika Allah menyampaikan runtutan ayat itu sampai kemudian kepada ayat walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Sungguh Allah memakai lam qasam, lam sumpah. Walabithu pendek, walabithu fi kahfihim. Sungguh mereka berada dalam kahf, dalam kahfi, dalam gua. Salasami'atin sinina wazdadu tis'a, 300 tahun ditambah 9. Berarti 309 tahun. 300 itu bilangannya yang terikat dengan Hijriyah, dan 309 tahun ketika kemudian hitungannya dengan bilangan matahari. Tak selesai 300 tahun. Masya Allah. Ya, disinilah penting kita narik napas ya, agar kemudian Allah memberi di situ, agar bertambah keyakinan kepada Allah. Allah yang maha menidurkan, Allah yang maha memberi ngantuk, tapi Allah sendiri tidak mengambil tidur, tidak mengambil ngantuk. Masya Allah, 300 tahun. Tidak ada uban bertambah, tidak ada kegagetan ketika dilihat.
Andai kata 300 tahun itu bersama dengan sunatullah yang menyertainya sebagai sebuah logika, tentu bertumbuh juga dalam hidupnya, mungkin sudah panjang rambutnya. Kalau bertumbuh dengan logika sunatullahnya. Tapi karena ini berita disampaikan dalam Al-Quran, boleh jadi bukan, astagfirullahaladzim. Ya Allah menghadapkan kepada kita, jangan kamu membaca itu kalau kamu sekedar ingin tahu tentang peristiwanya. Ketahuilah aku menyimpan ribuan pesan dari perjalanan ayat ini. Masya Allah. Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya Allah, ya Fattah, ya Alim, ya. 300 tahun. Apa kira-kira? Ya, itu bahasa kita, apa kira-kira hikmahnya? Baca tafsir, dengar kalimat-kalimat hikmah, ambil bagian. Kalau satu huruf Al-Quran, satu kebaikan. Perjalanan ini bukan perjalanan cerita biasa. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, satu diantaranya sebelum ayat yang menerangkan walabithu fi kahfihim salasa mi'atin sinina wazdadu tis'a, Allah menyampaikan ayat yang saya sampaikan tadi. Jangan kamu mengatakan besok kamu akan melakukan itu. Wajarlah 7 pemuda itu ketika menjadikan Al-Kahf atau gua ini sebagai sebuah singgahan, wajar sekali. Wajar sekali. Dalam kejaran yang sangat kejam dalam politik, siapa yang terdengar dan terlihat ruku sujud, habisi dia. Dia sudah hegemoninya, sudah masuk dalam hegemoni ideologi yang luar biasa. Akhirnya mereka, ya singkat kata, dalam Quran sini sampaikan 5 itu satu dengan anjingnya, 7 itu 8 itu satu dengan anjingnya. Quran sendiri yang nyampaikan. Ya. Allahu Akbar. Nah, ketika mengatakan ya udah kita singgah dulu di sini, besok kita jalan. Bagaimana caranya jalan dan jam berapa besok kita tentukan. Di stop semua rencananya. Bukan lagi besok dia mau keluar dari gua, bukan lagi besok dia mau kemudian mencari tempat untuk aman ruku dan sujud, bukan lagi rencana nanti kita cari tempat untuk tetap kita merdeka menyebut nama Allah dan kita bisa merasakan nikmatnya munajat. Tak cari tempat, banyak rencana. Saya yakin ini kan hanya singgahan, hanya salah satu tempat untuk singgah dalam perjalanan panjang pengejaran dan pencarian 7 pemuda. Allah stop. Rencanamu jangankan besok, 300 tahun. Untuk apa? Untuk kita ya, ini untuk kita. Untuk mengingatkan, jangankan untuk besok, jangankan untuk 1 pekan, jangankan untuk 1 bulan, 300 tahun dihentikan rencananya oleh Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika. Jangan kamu katakan itu kecuali dengan izin Allah. Wajar kalau kalimatnya pakai enna untuk menunjukkan. Jangan seolah kemudian perjalanan ke Balikpapan Allah tidak dilibatkan. Kurang apa canggihnya? Kurang apa canggihnya? Challenger. 700 ilmuwan besar kaliber dunia mendetek quality control dari mulai perjalanannya sampai kualitas, mengatakan ya 100%,
Tidak ada kemudian hal yang tidak mungkin kecuali sampai ini ke tempat yang diinginkan oleh kita. Kedua kalinya menerobos ruang angkasa. Tidak ada satu kabel dari sekian ribu kabel terdetek dengan quality control yang luar biasa. Ya. Apa yang terjadi? Dan bergerak itu artinya jalan. Tapi detik-detik berikutnya Allah melibatkan, tidak harus kemudian 5 malaikat. Ya kita tidak lihat, tapi faktanya kemudian tidak sampai 1 menit kan hancur. Banyak sekali dengan sombongnya. Ya. Pokoknya Indonesia akan memiliki pesawat tempur yang juga bisa menjawab pesawat angkutan. Dia bisa meliuk, bisa turun, bisa naik, bisa belok, hatta di tengah-tengah pegunungan. Uji coba kita. Kata ahlinya, siap kita uji coba. Lengkap dengan pilotnya yang sudah punya jam terbang 15.000 terbaik. Apa yang terjadi? Baru pesawat pertama, semua orang tepuk tangan, membawa beberapa tokoh-tokoh besar yang ada di tempat itu. Beberapa tokoh yang Allah masih kehendaki harus ada, dia tidak jadi naik. Semua orang tepuk tangan. Betul-betul Indonesia akan mendapatkan pesawat Sukhoi dari Uni Soviet untuk menggambarkan bahwa tidak harus dari Amerika dengan kekuatan Boeingnya. Meliuk dengan cepat naik ke atas, semua orang tepuk tangan. Detik-detik kemudian ditunggu, tidak datang juga. Menit ditunggu, tidak datang. 1 jam kemudian tidak datang. Semua orang kemudian mencarinya. Kemana itu? Oh, mungkin ke Jakarta, mungkin ke sana. Padahal sepakat 5 menit harus sudah kembali. Masya Allah. Manusia jangan sombong dengan segala kekuatan. Kebijakan yang menyertai dolar sekalipun, tanda tangan sudah disertakan, dan kemudian kontrol pesawat sudah sampai semua di Indonesia. Satu diantaranya uji coba di hadapan toko, televisi nyorot semuanya. Sombong kamu, seolah udara milikmu. Nah, kembali dan dideretlah masih banyak juga peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ya udah besok kita pulang ke Sulawesi. Belum sampai besok, belum sampai sore, jatuh di WC. Betul dia tidak meninggal dunia, tapi sampainya di rumah sakit. Allah punya rencana. Makanya insya Allah itu adalah doa untuk melancarkan rencana kita, sekaligus kearifan terhadap keyakinan kita agar terjaga tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pesawat yang terbaik. Tiket yang paling canggih elektrik, bahkan sudah ada nomor untuk kita duduk. Hentikan mulutmu yang sombong itu, rubah dengan ketawaduan dan kearifan. Tajamkan, Allah melihat. Wallahu syari'ul hisab. Wallahu alimun hakim. Wallahu basyirun mubin. Allahu Akbar. Ini penting karena hari-hari kita punya rencana. Besok punya rencana. Bahkan dibuat garasi rencana karena mau beli mobil. Mobilnya datang tapi kita tidak sempat nyopir. Terlalu sombong. Tunggu rencanamu naik mobil ke sana, sekaligus jalan mengenalkan bahwa usahamu lancar di Sulawesi, bawa lewat peri nanti. Sudah terbayang itu, bawa. Ada keluarga mungkin nanti yang komentar, wah mau mencari kalimat WA 2H, wah mau mencari kalimat itu aja dari keluarga. Sudah terbayang, wah
baru 2 tahun bawa mobil. Begitu banyak rencana di tempat ini, berhenti kok, kata Allah. Kita tidak meninggal dunia, ya. Tapi ada peristiwa yang membuat kita tidak bisa sampai di sana. Allah ingatkan, jangankan kemudian dudukmu bagus, menempelkan kaki di gas, hari ini kakimu digusur. Allah ngasih peringatan, ya. Digusur hari ini, bisa melangkah tapi digusur, ya, stroke ringan. Kalau kau juga punya rencana, nanti kalau sembuh, oh sudahlah, tidak ada lagi kemudian Allah terlibat, ambil dokter, ambil obat, sekalian aja kata Allah, ku kasih lagi stroke yang kedua. Ya, kita tidak bisa kemudian mengurai dan tidak akan pernah mampu sampai bagaimana Allah bekerja. Tapi Allah tunjukkan kekuasaannya. Kita paham dengan Asmaul Husna, kita paham dengan isinya, tapi kita tidak akan pernah sampai ke mana derajat bagaimana fa'ilnya Allah, bagaimana Allah bekerja dan siapa, dengan cara seperti apa SOP-nya. Tidak ada, otak tidak sampai. Sebagaimana otak terbatas, tidak mungkin bisa sampai kemudian kepada pencipta yang tak terbatas. Kearifan ini yang mau disampaikan salah satunya tentu saja. Tentu masih banyak pesan-pesan lain. Kita ambil contoh, naik lagi kemudian ke ayat berikutnya. Mengapa pula kemudian Allah tidurkan dia dalam keadaan segar dan kemudian begitu bangkit? Subhanallah, ternyata terdetek perjalanannya yang begitu panjang, cucu cicit yang kemudian sudah berada di posisinya memimpin kerajaan Philadelphia dalam keadaan sudah Islam, sudah ada bendera la ilaha illallah kembali. Ternyata cicitnya cicit, ya 3 generasi lebih, ya, sudah memimpin. Ini neneknya nenek, datang lebih muda. Allahu Akbar. Dengan membawa koin yang kemudian ada di museum. Ini pernah terjadi sekian ratus tahun. Terdetek kembali, ya. Allahu Akbar. Nah, kita lihat misalkan ayat. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. Coba lihat. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم, dan seterusnya. Sampai kemudian aku bangkitkan. Ketika mereka masuk ke dalam Ashabul Kahfi, ke dalam kahfi, sahabat-sahabat ini, ya, mereka kemudian berdoa kepada Allah. Doa mereka diabadikan untuk apa? Pentingnya kita mengambil bagian dari doa ini. Tidak mungkin Allah menyiapkan itu kalau kemudian hanya sebagai bagian cerita. Semua doa dalam Al-Quran hakikatnya adalah kita mengambil bagiannya dari tempat itu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau kita ambil ini ada peristiwa haji, wa atimul hajja wal umrata lillah. Ini perjalanan panjang Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ditempel kembali, Rasulullah nyampaikan, tiada kemudian orang mengakhiri doa sebelum dia kemudian menyampaikan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini doa sebelum dia masuk ke dalam kahfi. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Urusan-urusan mereka diurus oleh Allah. Dan dia banyak urusan, banyak rencana, tapi dihadapkan kepada Allah. Lagi-lagi kita mendapatkan pelajaran besar. Tertidur dalam keadaan sehat. Ada orang tidur 2 jam gelisah.
ngorok terdengar, tapi pikiran tidak berhenti. Ada AC disiapkan, ada ruangan kasur empuk dan rapi spraynya. Tapi dari mulai dia tertidur sampai kemudian hampir dekat-dekat dengan subuh, bukan hanya gelisah, sakit di kepala, sakit di bawah. Satu malam saja kurang tidur, itu kan memproduk gumpalan-gumpalan energi yang tidak terjadi reduksi oksigennya, sehingga bisa kemudian membuat sedikit demi sedikit. Kalau itu berulang itu bisa bengkak jantung, lama kelamaan dia akan mengganggu liver. Obat liver bukan kimia, obat liver tidur kembali. Yang masalah susah tidurnya, berputar-putar pelan sekali, 6 bulan, 3 bulan, 1 tahun. Apa yang terjadi? Pasang ring, karena memang satu sistem pergerakan ini. Inilah tidur yang tidak sehat. Alhamdulillah Bapak masih sehat. Kenapa? Sebelum tidur kita berwudu, sebelum tidur kita berdoa. Nggak usah macam-macam doa yang terlalu panjang. Rasulullah tidak mengajarkan yang panjang agar semua orang bisa melakukannya. 3 kul tidak boleh ditinggal. Ayatul Kursi tidak boleh ditinggal. Allah tidak minta surat Al-Baqarah. Sehingga semua lapisan, semua strata sosial, dia bisa mendapati bagiannya dari kemuliaan tidur. Tidur kan sulit sekali. Apa sih itu tidur? Jantung berjalan, mata juga tidak dikunci, tapi kemudian kita tidak bisa melihat, kita menjadi tuli. Badan juga kemudian tidak dirantai, tapi tidak bisa berjalan, seperti orang lumpuh. Dikasih soal matematika, X kuadrat ditambah B kuadrat min 4AC, enggak bisa. Apalagi kalau sudah dibagi lagi per 4A dan lain-lain, enggak ketemu determinannya. Padahal itu kan pekerjaan sederhana sekali untuk anak SD, anak SMP kelas 3 sudah selesai. Tapi enggak bisa, padahal dia profesor doktor. Subhanallah. Apa itu? Allah sampaikan, waj'alna naumakum subata. Coba-coba kau lalaikan itu tidur malammu semau-maunya. Tinggal tunggu aja, ada penyakit yang tidak diundang. Persoalan usianya 70-80 tahun itu Allah telah patok. Tapi apa artinya 50 tahun kemudian sudah mulai sakit-sakitan? Apa yang bisa dinikmati? Ini pentingnya sebelum tidur kita berdoa. Allah tidak minta kita mandi, berwudu. Pekerjaan ringan, selain sehat, yang kedua nikmat. Nikmat. Ada orang 2 jam tidur, bangun lagi. Ya Allah, ya. Ya enggak mungkin lah orang licik, orang maling, orang koruptor kemudian tenang tidurnya. Ya. Kalau dia tenang tidurnya itu istidraj, penantian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar, siksanya. Syakaturul maut mungkin tidak didapatkan. Apalagi di alam kubur, terlalu nekat. Hidup ini hanya 1 kali, tidak boleh gagal, Pak. Tidur setiap hari tidak boleh gagal, karena kegagalan tidur direkam oleh otak bawah sadar. Kalau berulang 7 kali akan seperti itu cara tidurnya. Ya, subhanallah. Saya kira ini yang bisa, ya tadi mau ceramah tapi ternyata kalimatnya kita kajian. Wah, udah ya, kita kaji aja sedikit ya. Nah, tapi jangan mengkaji untuk mengkaji. Jangan belajar untuk belajar. Jangan belajar matematika untuk matematika. Jangan belajar Quran untuk Quran. Belajar akan menjadi kekuatan kalau jadi amal. Amal akan menjadi kekuatan untuk iman. Ya. Ditahan dulu Ustaz, 1 detik aja. Ya. Khawatir mata sudah mulai lihat ke makanan. Ya. Nah, itu otak limbik itu, free frontal cortex itu tidak bisa konsentrasi di 2 tempat. Ya kan? Free frontal cortex. Kenapa? Karena dia merekam dengan
kekuatan hormon dopamin. Coba aja kemudian main-main, lihat lagi, lihat lagi, lihat lagi. Kebetulan menarik yang dilihat itu, sendirian lagi. Tapi kemudian gambar wanita dicoba-coba aja, diulang, direkam oleh otak bawah sadar, itu akan kecanduan. Mengobatinya berat, walaupun seorang ustadz. Saya kira ini ya yang bisa saya sampaikan. Sudah ada peringatan katanya. Ya. Ya, 10 menit saya infakkan. Ya, karena sudah mulai kan, apa dibagikan? Jadi kenapa para tabi'in itu kemudian hebat otaknya? Ya salah satu diantaranya karena tidurnya hebat. Coba waj'alna naumakum subata waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asya. Siang itu ma'asya, bergerak dan menghasilkan, ma'asya, sa'i. Tidak ada sa'i kemudian istirahat terus, kecuali orang sakit. Gerak terus itu sa'i. Bahkan sekali-kali kita berlari kan, Rabbighfir warham wa'fu wa tajawaz amma ta'lam innaka antal azizul akram. Jadi tidur itu adalah, ya akhirnya 10 menit ya. Ya, tidur itu memang kekuatan kalau volumenya benar. MVT, kalau T-nya benar, T itu artinya T itu kan waktu. Dia butuh waktu. Kapan waktu yang tepat untuk bisa kemudian menormalkan tetap energi jantung dan kemudian berada dalam posisi terpelihara? Sederhana sekali, lewati itu jam 1-nya, sehingga tidur jam 10, ya sudah, nanti jam 2 paling lambat kita bangun, pasti segar. Orang yang kekenyangan, kibalul batni wan naumi wal kasali wa dhaful yakin, itu Rasulullah sudah sampaikan, kalau malam perutmu juga masih terisi, ya tinggal tunggu saja. Kalau kamu tertidur akan lelap, dan kalau kamu bangun, apalagi kalau dengar ceramah, pasti kamu kesal. Wadhuful yakin, dan orang ini pasti lemah keyakinannya. Lebih yakin dengan apa yang dipegangnya dibandingkan dengan dibalik apa yang bisa dipegangnya. Tidak ada rindunya kepada surga, apalagi kepingin bertemu dengan Allah. Sampai Allah katakan apa di situ? Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Ada itu orang-orang yang tidak rindu kepadaku dan dia tidak berharap bertemu dengan kami. Innalladzina la yarjuna liqa'ana. Mereka tidak mau, tidak punya harapan. La yarjuna, tidak punya keinginan, tidak punya cita-cita bertemu dengan kami. Waradu bil hayatid dunya, karena dia sudah ridha, sudah senang, sudah nyaman dengan dunia. Watma'annu biha. Nah, ini yang digaris bawahinya, dan dia tumaninah di situ. Siapa mereka? Identitasnya sederhana sekali. Walladzina hum an ayatina ghafilun. Hari ini berjalan, ya dia masih lalai dengan Quran. Dia pede betul itu dengan ilmunya, dia pede betul dengan rumus yang dimilikinya, dia pede betul kemudian dengan gaji yang pasti menurut dia pasti datangnya, ya pasti datangnya, tapi tidak pasti berkahnya, tidak pasti manfaatnya, tidak pasti tempatnya. Kemana ini uang? Kita yang ambil, kita yang simpan, istri yang belanjakan, kita yang simpan anak, kita yang simpan hutang, kita yang simpan mobil tabrakan, kita yang simpan, subhanallah, bertambah nilainya. Ya, Allah alam. Nih, ya. Allahu akbar. Waradu bil hayatid dunya. Ini bukan untuk orang kafir. Orang kafir sudah selesai. Sawaun alaihim anzartahum am lam tumtirhum la yu'minun. Tambah 3, tambah 10, tambah 8, karena tidak ada sama dengannya, tidak ada yang bisa dieksekusi matematik itu. 7 tambah 8 baru bisa menjadi 15 kalau ada sama dengannya. Itu dirumuskan oleh Ibnu Al-Jabir. Siapa Ibnu Al-Jabir? Hidup dalam rahim yang miskin, tapi dalam idealisme istri ibunya yang kemudian seorang penghafal Quran. Dahsyat. Ya.
Bapak sekalian yang saya hormati, ini tadi hebatnya kalau tidur kita berkualitas, akan hadir siang yang berkualitas. Dan melewati malam harus berpakaian, jangan telanjang. Disitulah kemudian ruginya orang yang tidak punya istri. Rugi sekali. Ya, rugi sekali. Yang lebih rugi lagi ada istrinya tapi tidak dipakai. Ya. Karena ada lemah lembut, lemah syahwat. Nah, ini karena tidur yang tidak berkualitas. Sehingga ketika waja'alna nahara tidak ma'asya, malasa. Yeah. Itu real kan? Makanya diawali dengan amma yatasaalun, ini berita besar. Anin nabail azim, ini berita besar. Padahal yang disampaikan itu tentang hal-hal sederhana sekali. Tapi kan besar, cuman karena biasa kita anggap biasa. Tidur itu peristiwa besar tiap hari, tapi kita tidak menyadarinya. Detik berapa kita tidur, tapi kita bisa merencanakan bangunnya. Bisa merencanakan bangun. Anak kecil bisa saya rencanakan bangunnya. Saya punya cucu 23 mau 23. Ya karena dilatih anaknya, disampaikan aja, bisa yang 23 itu bangun. Bukan karena usianya dia sudah 18 tahun, enggak. Usia 3 tahun bisa direncanakan. Karena Allah yang menjadikan tidur. Kita minta sama Allah. Enggak mungkin bisa sholat malam kalau kita tidak merencanakan untuk sholat malam. Enggak mungkin. Sehingga hadiah besar bagi orang soleh, bagi kebaikan. Ya berlalu karena ada istimat hukumnya, dilaksanakan. Itu berpahala, tidak dilaksanakan tidak apa-apa. Ini aneh, ada orang beriman istimat hukumnya ya memang tidak berdosa tapi rugi. Orang dapat kue, kita tidak kebagian. Kita pulang makan kue tidak dapat minum, rugi. Subhanallah. Ya sudah 1 menit lagi kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an wa nawwir qulubana binuril Qur'an wa zayyin akhlaqana bi barakatil Qur'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.